Baik, ini Oke, silakan pertanyaan Kak. yang sangat pertanyaan yang sangat bagus, sangat baik. Jadi intinya mungkin kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias, kalau bisa dijelaskan. Memang benar, ada banyak ayat-ayat yang disebutkan tadi, tapi tidak semua tentunya. Menurut Yudaisme, itu bicara tentang Mesias. Jadi saya tahu dan saya menghormati kalau ada tafsiran Kristen terhadap ayat-ayat tadi itu yang bicara soal Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau saya mau berangkat dari Yudaisme, Yudaisme sendiri sebagai agama yang awalnya, yang paling awal bicara dan menantikan Mesias, tentu punya kriteria, Pak, tentang Mesias itu. Dan dari beberapa kriteria yang ada, sebenarnya tidak banyak ya, kalau bisa saya sebutkan beberapa, karena tidak semua ayat yang disebutkan tadi itu saya bilang bicara soal Mesias. Di dalam Yesaya misalnya, saya berapa itu bicara soal kelahiran Raja Hizkia, bukan soal Mesias. Jadi ini contoh aja. Ya, Mesias yang dinantikan Yudaisme pertama dia harus dari suku Yehuda keturunan Daud secara garis ayah. Tadi disebut ada di ayat yang disebutkan oleh Bapak tadi. Nah, ini ada masalah bahwa dalam dalam kitab Perjanjian Baru sendiri menunjukkan bahwa menurut Yudaisme, Yesus tidak memenuhi tafsiran itu sehingga tidak dianggap sebagai Mesias. Garis silsilah yang dijelaskan di Matius dari Raja Daud sampai kepada Yusuf, tunangan atau suami Maria, itu putus ketika teman-teman Kristen atau saudara-saudara Kristen mengakui bahwa Yesus ini bukan anak Yusuf tapi anak Allah, ya kan? Anak dari Roh Kudus. Sedangkan Mesias itu dalam Yudaisme perlu saya jelaskan, Mesias harus seorang manusia bukan Tuhan. Jadi Mesias tidak ada unsur ilahi, tidak ada unsur ketuhanan. Karena Mesias atau Masyiach artinya yang diurapi. Jadi dia orang yang diurapi. Tapi karena dia Mesias tentunya dia spesial bukan seperti manusia lain. Makanya Mesias dalam konsep Yudaisme disebut Adam Katmon atau the perfect human, the first man. Jadi dia sama seperti Adam, manusia pertama. Dia sempurna. Cuma bedanya manusia pertama kita, Adam, jatuh dalam dosa, dalam pencobaan. Dia jatuh dan dia turun dibuang ke bumi dari Eden. Sedangkan Mesias ini seperti diciptakan seperti Adam, tapi dia orang yang sempurna. Jadi dia harus lahir dari keturunan Raja Daud dari garis ayah secara langsung. Jadi tidak boleh putus silsilah ayahnya. Itu yang disebut harus keturunan Yehuda. Yesus tidak memenuhi ini karena Yusuf itu kita tahu bukan ayah kandung dari Yesus. Saya tidak tahu kita mau bawa ini kemana untuk konsep ayahnya Yesus karena saya yakin teman-teman mengakui bahwa Yesus itu anak dari dikandung dari Roh Kudus ya kan. Kalau kita mau mencari garis airnya, maka selain itu out of the topic, itu bisa bisa bermain takutnya offside dari iman Kristen. Kalau dari iman Yudaisme sih tidak masalah, tidak ada masalah di saya. Tapi sekali lagi karena ini bukan debat, ini dialog, saya ingin membahasnya secara secara artinya secara akademis gitu. Bahwa Yudaisme tidak sependapat dengan silsilah Yesus ini sehingga tidak masuk tafsiran keturunan dari Raja Daud ini. Kedua, soal tadi keilahian Mesias, saya sudah bilang bahwa Mesias yang ditunggu Yudaisme ini manusia biasa, tapi dia manusia yang spesial, tapi dia bukan ilahi. Dan ini ada kesalahpahaman terhadap bahasa tafsiran Ibrani soal Mesias. Mesias itu bahasa Ibraninya Masyiach. Masyiach atau orang Askenazi bilangnya Moshiach, masih pakai head di belakang. Sedangkan juru selamat dalam bahasa Ibrani Moshiach, bukan Moshiach. Moshiach, juru selamat itu di dalam Tanakh hanya satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi Mesias itu bukan juru selamat dalam konteks Yudaisme. Yang disebut juru selamat adalah Tuhan itu sendiri karena di kitab Yesaya dia bilang, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain daripadaku. Jadi hanya dia keselamatan itu. Makanya makanya kita sendiri mengatakan Tuhan itu Yesuati. Yesuati artinya keselamatanku.
Ya kan, kata Yeshua atau nama Yesus sendiri kan artinya keselamatan. Jadi Yeshuati my salvation itu kepada Tuhan karena dialah juru selamat itu. Tapi saya tahu di dalam kekristenan itu menjadi apa? Menjadi firman dan akhirnya dianggap Yesus itu adalah keselamatan. Dan sebagai seorang penganut Yudaisme yang aktif di dalam dialog Judeo-Kristen, saya menghormati ini dan saya tidak akan masuk untuk memperdebatkan ini karena ini doktrin yang harus saya hargai tentunya. Dan yang perlu, jadi begini, saya selalu bilang ke teman-teman Kristen, kenapa saya suka dialog antara Yahudi Kristen? Karena selain Kristen lahir dari Yahudi, kita sama-sama percaya Mesias. Iya kan Pak Wilmar? Saya dan Bapak sama-sama Iya, percaya iya, iya. Mesias, betul kan? Iya, iya. Dan yang lain juga di sini. Kita sama-sama menantikan Mesias juga, betul nggak? Nah, kita sama-sama menantikan. Mungkin orang Yahudi menantikan kedatangan pertama, sedangkan teman-teman Kristen menantikan kedatangan kedua dari Kedua. Yesus. Nah, jadi ibaratnya kita sama-sama ada di halte nih, lagi nunggu bus. Saya nunggu bus, Pak Firman nunggu bus. Kita nggak tahu busnya warna apa, modelnya apa. Kebetulan kita nggak tahu nomornya juga, beda sama kalau bus di Jakarta atau bus di mana kita udah tahu. Pokoknya saya lagi Pak Firman nunggu bus, kita nggak tahu. Kalau bus itu datang tiba-tiba sama, kita nggak tahu kan, berarti ya sama yang kita tunggu. Tapi kalau dia ternyata beda, kita nggak tahu. Tapi intinya kita sama-sama nunggu. Nah, selanjutnya, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Daripada kita debat seperti orang lain ribut, busnya warna hijau, bukan biru, hijau, biru, akhirnya gondok-gondokan. Buat saya mending kita duduk sama-sama ngopi, makan pisang, nunggu dia datang, lalu kalau dia datang ya kita sama-sama menyambut gitu. Ya kan? Karena memang ada suatu suatu perbedaan mutlak antara Yudaisme dan kekristenan tentang sudut pandang Mesias ini. Tapi saya tidak mau menutup kemungkinan bahwa ini bukan Mesias, dia bukan ini Mesias palsu. Nggak, saya menjaga lisan saya untuk tidak masuk ke situ karena buat saya ketika Mesias itu datang nanti ya baru kita tahu itu siapa gitu, ya kan? Tapi kalau ada orang yang dengan keegonya, kedagingannya, kebenciannya, tidak suka kepada agama lain, orang lain, lalu mulai bilang ini Mesias palsu, ini Tuhan palsu, itu that's the problem gitu loh. Buat saya ini orang yang belum belum selesai dengan batinya. Tetapi kalau buat saya selalu menghargai, menghormati, karena memang saya tahu bahwa Yudaisme ini bukan, saya nggak bilang Yudaisme ini the best religion atau yang paling benar, karena Yudaisme ini satu-satunya agama yang tadi maaf saya belum sampaikan, ini agama yang meyakini bahwa orang tidak perlu orang lainnya, non-Yahudi tidak perlu menjadi Yahudi untuk bisa masuk surga. Makanya Yudaisme tidak melakukan dakwah, tidak melakukan misionari. Karena kami yakin orang non-Yahudi bisa juga selamat masuk surga lewat keyakinannya masing-masing. Kalau dia sesuai dengan prinsip 7 hukum Nuh tadi gitu. Dia punya peradilan dalam agamanya, dia tidak membunuh, tidak berzina, dia mengikuti Tuhan, tidak menghujat Tuhan. Siapapun itu akan masuk surga. Jadi karena kita, makanya orang Yahudi tidak aktif mengajak orang lain masuk karena kita punya keyakinan tadi. Nah, kembali ke soal Mesias, kembali ke Mesias, ini penting. Sekarang saya akan jelaskan dalam keyakinan Yudaisme, Mesias itu harus keturunan dari Daud, satu. Kedua, dia akan datang, dia akan mendirikan bait suci ketiga. Lalu dia akan memulangkan semua orang Yahudi, memimpin sebagai raja di situ. Nah, di zaman Yesus, bait suci itu ada. Sehingga tafsiran untuk mendirikan bait suci itu belum dikejar saat itu kepada diri Yesus. Apa kalau Anda baca di Perjanjian Baru? Apa yang dituntut orang-orang Yahudi dari Yesus? Membebaskan dari penjajahan Romawi kan? Betul nggak Pak Wilmar? Orang-orang menuntut Iya. Yesus untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi yang kita lihat dalam sejarah, justru setelah Yesus itu disalib, dalam tafsiran Kristen dia naik ke surga dan tafsiran Yahudi lain dia tetap meninggal, itu bukan hal yang penting. Tapi kemudian kita lihat bait suci malah dihancurkan dan orang Yahudi dibuang. Artinya mungkin saya bisa sedikit keluar dari doktrin Yudaisme di sini untuk bisa bilang bahwa mungkin masih ada season lain kalau film. Masih ada episode lain, jadi belum penuh sekarang Pak gitu. Kita masih perlu lihat lagi. Tapi orang Yahudi kan tetap menantikan. Kita belum tahu sosoknya siapa. Kita hanya tahu dia keturunan Yehuda, ya kan? Kita belum tahu. Jadi
tetap kita open, istilahnya tetap buka lowongan. Orang Yahudi buka lowongan Mesias siapa saja, tapi dengan syarat tadi itu gitu. Dia akan dari suku Yehuda, dia akan bawa pulang orang Yahudi, mendirikan bait suci, dan membawa di dalam kitab Bereaki semua bahwa akan memimpin semua orang menyembah satu Tuhan yang benar di Yerusalem. Nah, sampai saat ini terjadi, mungkin kita jadi tahu siapa Mesias itu gitu. Tapi kalau kembali ke ayat-ayat tadi, saya mengerti ayat-ayat tadi ada yang bicara soal Mesias, tapi tidak semua. Cuma memang ada perbedaan tafsiran di situ, Pak. Ya, Dan ya. perbedaan itu buat saya bukan suatu hal yang jadi jurang harus kita jauhi. Tapi kalau buat saya justru jadi PR, kenapa nggak sama-sama dengan kesamaan ini kita sama-sama mencoba membawa damai Allah, bawa terang, ya kan, saling menambah wawasan untuk memerangi hal-hal yang kontraproduktif kayak debat-debat tadi, saling tuding menuding gitu loh. Tapi coba kita dengan berdialog begini kita membawa perdamaian. Buat saya itu jauh lebih, karena kan saya yakin sebagai anak-anak Allah ya kita yang menyembah Tuhan yang sama, Sang Pencipta ya bagaimana kita membawa kedamaian di dunia ini gitu. Dan kalau kedamaian tadi kita bawa dalam tradisi Yudaisme, maka Mesias akan datang dalam suasana tersebut. Jadi memang ini salah satu cara Yahudi mendatangkan Mesias dengan melakukan mitzvot tadi, mitzvot dan tikun olam itu. Mungkin kalau dengan caranya Kristen menantikan dengan terus menjelang kedatangan hari Tuhan itu, tapi ya, zaman Mesiani, kerajaan 1000 tahun, apapun namanya, ini bicara soal satu hal bahwa Mesias akan datang untuk memimpin bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan di Yerusalem. Ini yang dasar dari semua yang kita baca gitu, Pak. Jadi ya kita sama-sama menantikan ini gitu. Mungkin terlalu prematur kalau kita ditanya soal tokohnya sekarang ke Yudaisme itu prematur karena Yudaisme belum tahu tokohnya siapa. Beda kalau di Kristen kita udah tahu kan. Teman-teman Kristen meyakini hanya ada dalam sosok Yesus gitu. Seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wi. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita berbagi. Jadi apa yang disampaikan Ravi Yakov itu adalah sudut pandang atau kepercayaan dari Judaism ya. Memang kalau mau dipaksakan untuk terjadi kesamaan itu mungkin tidak. Tapi di sini kita bisa menimba ini dari pandangan Judaism yang lebih khusus di pandangan ortodoks ya. Seperti tadi ada konservatif dan liberal. Pak Wi, kalau masih ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak saya mau ke lain. Tapi untuk pertanyaan yang berbeda Pak, saya pikir ini sudah posisinya. Saya izin mau tambah sedikit aja mungkin. Saya agak lupa tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan menyimpulkan pertanyaan tadi, jawabannya itu sebenarnya Rasul Paulus sudah menjelaskan di Roma 11. Nanti dia udah start dari Roma 9. Bahwa kalau bicara tentang Israel, itu ya rencana Tuhan sendiri nanti untuk menyelamatkan. Ada caranya sendiri. Sedangkan untuk umat Kristen itu bagaimana tanggung jawabnya itu. Jadi masing-masing sebenarnya Tuhan sudah cukup jelas memberi porsi, dan Paulus dari sisi Kristen ini sudah mencoba menjelaskan ke umat Kristen ya ini karena dikatakan kan kalau jumlah yang penuh dari itu sudah penuh artinya bangsa-bangsa itu ada kuota tertentu. Nah, ini harus dipikirkan umat Kristen bagaimana memenuhi kuota ini karena tidak semua bangsa-bangsa akan diselamatkan. Sedangkan dibilang ketika penebus datang seluruh Sion akan diselamatkan. Jadi orang Yahudi menurut Paulus lagi dibikin tidur sekarang untuk kuota itu penuh. Jadi ini suatu hal yang baik sebenarnya bicara antara gereja dengan Israel, karena satu hal yang menjadi musuh kita bersama adanya replacement teologi di kalangan Kristen bahwa orang Yahudi sudah diganti dengan gereja. Ini tidak benar. Dalam dialog Yahudi Kristen, perjanjian ini berjalan bersamaan antara gereja dengan Israel, karena kan Israel tidak pernah akan dihapuskan ya, dalam Yeremia 31, dalam Matius 24, karena dibilang tanda-tanda akhir zaman dia tarik pelajaran dari pohon ara kan kata Yesus. Pohon ara ini kan bisa tentang Israel bahwa tandanya nanti sudah dekat. Jadi semua tanda-tanda zaman ini ada. Nah, bagaimana kita ini sekarang PR-nya saling mendekat untuk sama-sama
Jangan sampai ketinggalan gitu loh. Jangan ketinggalan bus tadi. Kita ribut di luar, tahu-tahu busnya datang, kita yang ketinggalan. Jadi semua yang kita pelajari ini maksudnya untuk menambah iman kita masing-masing. Jangan sebagai Yahudi saya ketambahan, sebagai Kristen teman-teman ketambahan. Intinya kita menambah iman kita masing-masing dalam dialog ini. Jangan sampai nanti jadi kontraproduktif, malah jadi debat yang kita jadi sama-sama ketinggalan. Itu yang kita berdua nggak mau kan gitu. Itu jadi yang saya tadi lupa sampaikan aja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Itu juga tadi yang sempat disinggung bahwa sampai jumlah yang penuh, ya, itu Roma pasal 11 ayat Ya. 25 dan 26. Dan Israel gimana Pak Wi, masih mau menambahkan? Iya, ada. Oke. Ya, terima kasih Rabi Yakob. Saya ini semakin mendapat wawasan dengan dialog malam hari ini, sehingga dari penjelasan tambahan juga terakhir ini, sehingga muncul pertanyaan kepada saya, bagaimana Rabi Yakob sendiri melihat perjanjian baru itu, yang dimana sebenarnya perjanjian baru itu juga menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel ini secara bangsa dalam hubungan perjanjian dengan Ishak Yakub tadi, Abraham, Ishak dan Yakub tadi, sebagaimana ayat yang Rabi kutip tadi dalam Yeremia pasal 31 itu, ayat 31 sampai 33, bahwa ada kesinambungan antara perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjanjian baru. Karena kalau kita lihat kitab Injil berbicara tentang Israel, mulai dari kitab Ibrani juga berbicara tentang Israel. Nah, bagaimana Rabi sendiri melihat perjanjian baru ini? Karena di dalam perjanjian baru ini ada kriteria yang masuk untuk penentuan Mesias ini. Sebagaimana di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Di sana jelas ada salah satu tadi yang kalau saya coba simak tadi, ada kriteria penentuan Mesias sebenarnya di situ, yaitu dari keturunan Daud dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33. Itu saya dulu, Rabi Yakob. Terima kasih. Baik. Saya sangat mengaminkan apa yang Bapak bilang bahwa Mesias itu harus dari keturunan Daud. Karena itu memang itu ajaran basic Yudaisme. Bahwa dia itu keturunan Daud. Cuma kan tadi saya bilang tadi, kenapa kenapa Yudaisme sendiri tidak sependapat dengan Yesus tadi, karena faktor Yusuf tadi kan, bukan ayah jasmani itu. Dan kalaupun memang itu pun ayah jasmani, tetap saja Yesus akan dianggap gagal oleh Yudaisme karena kehancuran bait suci dan diaspora yang terjadi saat ini. Ini Mesias tugasnya bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dengan yang ada sekarang. Tapi saya ingin kembali menjelaskan bahwa jadi begini Pak. Perjanjian baru di Yeremia 31 dengan kitab perjanjian baru itu sebenarnya menurut saya itu tidak sama. Karena istilah perjanjian baru dalam kitab suci Kristen itu bukan perjanjian baru, tapi surat doktrin kitab suci Kristen yang memang dikhususkan untuk umat Kristen. Digunakan PL dan PB itu hanya untuk membedakan tanah dengan Injil. Jadi Injil itu bukan suatu yang baru, karena dia tidak menggantikan apa-apa, tapi dia diberikan ke gereja. Kenapa dia disebut kitab perjanjian baru? Karena tanah yang diambil, Septuaginta yang diambil oleh bapak-bapak gereja dilabeli perjanjian lama. Karena bicara perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, kalau perjanjian baru di Yeremia 31, itu perjanjian baru Tuhan memulihkan lagi Taurat, yang tadinya itu harus dilakukan itu, sekarang dilakukannya di hati. Ditanamkan di hati, itu lebih. Orang bikin Taurat di tangan, di fisik, itu lebih ringan jauh daripada di hati. Kalau di hati itu benar-benar harus dari hati, Pak. Itu artinya Tuhan memperbarui untuk lebih tegas dan lebih keras dia tuntut orang Yahudi. Dan Yeremia 31 ini kalau dibaca terus, bukan cuma sampai di 33, ini penetapan dia menekankan Tuhan, menekankan perjanjian antara Tuhan dia dengan Israel di ayat 35, bahkan dia bilang di sini. Dia bilang 35 dan 36. Misalnya 36, sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih daripada aku, demikian firman Tuhan, demikian keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. 37,
Begini firman Tuhan, seperti langit tidak akan terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, ini paralel dengan Roma tadi, ketika Paulus bertanya kan, apakah Tuhan menolak umatnya? Sekali-kali tidak, Paulus bilang. Ini sebenarnya ayat-ayat ini bicara bagaimana replacement teologi dalam kekristenan itu harus dihancurkan. Karena replacement teologi menganggap bahwa Israel telah ditolak oleh Tuhan karena tidak percaya Yesus. Yahudi itu telah dibuang statusnya karena tidak percaya Yesus. Ini PLPB mengkonfirmasi bahwa hal itu tidak benar. Bahwa di dalam PR sendiri dibilang di Yeremia tadi, yang saya baca, dan di PB, Paulus bilang, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Bahkan dibilang kan waktu lawan Yeremia Elia melawan Baal masih disisakan umatku. Demikian juga sisa umatku. Jadi meskipun Israel menolak Yesus di sini, tegasnya dia tidak akan ditolak karena itu memang ya dibuat tidur. Paulus mau bilang gitu loh. Jadi ini juga Paulus ingin saudara-saudara Kristen ini mengerti juga bahwa penolakan Yahudi terhadap Yesus ini rencana dari Allah itu sendiri gitu loh, bisa dibilang. Amin. Untuk supaya keselamatan bisa sampai ke bangsa lain. Coba kalau orang Yahudi terima Yesus 2000 tahun lalu, nggak ada semua ini gereja. Nggak ada gereja, nggak ada umat Kristen gitu loh. Jadi memang ini blueprint yang harus dipahami baik. Ini kita udah apa ya, udah beyond the faith. Ini udah keluar dari Yudaisme, udah keluar dari Kristen. Kita udah ketemu di langit bahwa ini memang blueprint Tuhan, ya kan? Kalau Yesus nggak disalib, mana ada keselamatan untuk umat Kristen? Nggak ada rasul-rasul yang pergi menginjil. Jadi memang ini suatu bukan misteri sih buat saya karena ini sudah jelas dinyatakan. Cuma orang perlu paham aja dengan kitab sucinya gitu loh. Nah ini makanya kenapa saya tertarik dialog ini karena kita sebenarnya bisa nyambung di luar doktrin Yahudi, Kristen. Kita punya doktrin di atas yang bukan lagi doktrin tapi memang itu blueprint Tuhan bahwa memang ya seperti itu gitu loh yang harus dipahami. Jadi memang kalau bicara soal Mesias, makanya kenapa umat Kristen menantikan kedatangan yang kedua. Karena memang yang pertama ini belum selesai. Kalau Netflix itu season satunya belum selesai. Masih ada season keduanya gitu. Dan ini yang itu kalau nggak seru kan jadi orang Kristen, benar nggak, Pak Firman? Kalau season satu udah selesai nggak seru, Bapak nggak menantikan siapa lagi coba ya kan? Nah orang Yahudi kita udah beragama 3000 tahun lebih lewat Taurat, Mesias belum datang, jadi tetap menantikan. Kalau udah datang nggak seru kita ribuan tahun, udah selesai nanti. Jadi kita masih belum di penghujung istilahnya, masih sama-sama menjalani dan menantikan ini gitu. Yang menjadi persoalan saya, selama kita menantikan ini, apa yang seharusnya kita lakukan gitu loh. Apa kita mau ribut, debat, atau kita mau sama-sama seperti ini dalam dialog saling membangun. Itu yang saya katakan kan di awal. Waktu saya diminta jadi narasumber, saya katakan, "Ya, tapi saya bukan apologet yang mau debat, yang mau ini. Karena buat saya Alkitab bukan untuk diadu, tapi untuk dilakukan gitu loh. Karena dengan melakukan Alkitab, maka kita punya ya semua itu hal-hal tadi kita akan mendapat sifat-sifat Tuhan yang bisa diturunkan dengan baik karena kita semua nih semua loh bukan cuma orang Israel ini diciptakan Selem Elohim gambar Allah ya kan ya kita harus sama seperti Allah kita punya sifat Allah di diri kita seperti itu gitu kira-kira ya kalau dari saya demikian Pak mungkin ada pertanyaan lain atau masih mau ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih Rabi. Jadi saya mau minta maaf ini waktu kita tinggal 15 menit lagi. Saya memberi kesempatan satu orang lagi untuk membuat pertanyaan, tapi pertanyaan saja dan nanti Rabi menjawab. Pak Hari, silakan. Shalom Elohim, Pak Yakov. Saya ingat sekali dulu kami beribadah di sinagog di Wakeke sama keluarga Bapak John Bolekras. Kami awal-awalnya di sana dan pertanyaan satu hal yang mungkin
mesti ditegaskan di sini antara Judaism dan Kristen bahwa Judaism tidak mengenal perjanjian baru. Itu yang harus kita pahami bersama. Makanya tahun 2006 kami pernah bersama dengan teman-teman di Gideon Internasional dari Spanyol bagi Alkitab dalam hal ini perjanjian baru di Haifa hari Kamis pagi, tidak dilarang, hari Senin dikumpulkan, dibakar. Ini peristiwa nyata. Nah, saya ini cuma cerita. Bulan saya dengan Pak Yakob punya papa, punya abah, teman, sama-sama di Fakultas Hukum. Dan yang jadi pertanyaan saya, setahu saya pada tahun 90-an kami beribadah di sinagog Wakeke, tidak menggunakan nama Tuhan yang dalam bahasa Ibrani dia tertulis secara Yod-He, Waw-He. Yang digunakan yaitu Hashem, Adonai, dan Elohim. Nah, apakah di Judaism yang ada di Tondano, saya belum pernah masuk di sinagog yang di Tondano karena sudah baru-baru ya, tahun 2000-an baru dibentuk. Saya sudah banyak keluar daerah. Apakah masih sudah mulai menggunakan atau berani menggunakan nama pribadinya Elohim? Nah, ini yang saya perlu tanyakan karena sekarang justru banyak denominasi Kristen yang sudah menggunakan nama Tuhan yang dalam bahasa Indonesia dalam lai Yahweh, Elohim, Yeshua HaMashiach, dan Ruach Kades. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah di Tondano, di Judaism Ortodoks itu sudah menggunakan nama pribadinya Tuhan. Ya, kan kita tahu Yeshua HaMashiach itu kan artinya urapan Yahweh yang menyelamatkan. Apakah Judaism Ortodoks yang diikuti oleh Pak Yakob sudah menggunakan nama itu? Itu saja pertanyaan saya. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, ini sangat baik. Jadi sedikit sejarah, itu sinagog di Wakeke itu saya dirikan. Jadi di awal tahun 2000 itu pertama kali saya diberitahu oleh oma saya bahwa dia orang Yahudi. Dia minta saya jadi rabi dan berdirikan sinagog. Kemudian setelah 1-2 tahun saya pertimbangkan dan sempat belajar dulu seadanya, akhirnya di awal tahun 2000 itu saya ke keluarga Bolograf karena disuruh oleh oma saya cari keluarga-keluarga Yahudi temannya papi katanya. Ke keluarga Bolograf, ada Van Essen, dan lain-lain. Akhirnya saya dengan salah satu anak Om John itu, Om Moral, kami putuskan untuk bikin sinagog, tapi kami masih sewa-sewa. Jadi pertama sewa di beberapa tempat, pindah-pindah, dan akhirnya terakhir tahun 2003 itu kami sewa tempatnya Om John, dan kami merenovasi jadi sinagog. Cuma kan ada persoalan yang cukup mendasar waktu itu. Akhirnya saya keluar. Dan 2004 saya diberi kepercayaan untuk dihibahkan sinagog Tondano gitu. Jadi mulai secara permanen. Hanya beda setahun. Kemudian bangunan itu kalau nggak salah 2005 kan itu di Sitabang. Kemudian keluarga Bolograf ada sempat yang ibadah di Tondano juga di awal-awal. Akhirnya mereka ke atas. Tapi ya tergantung inilah ya. Akhirnya karena memang gini, dulu di sinagog di Garuda itu awalnya sempat terjadi tarik-menarik. Ketika awalnya kami kebanyakan kan orang Yahudi yang sudah pindah agama, opa-oma kami. Sudah jarang yang agama Yahudi, yang sudah Kristen, Muslim. Jadi ketika mulai mau kembali ke Yudaisme masih tangka raba kalau orang Manado bilang.
Kemudian akhirnya ada yang bawa doktrin mesianik, ada yang bawa doktrin ortodoks dan lain-lain. Dan akhirnya di saat yang sama saya diminta secara tegas untuk memilih mengambil doktrin mana, saya memutuskan jadi Yahudi ortodoks saat itu. Kemudian akhirnya dengan tuan rumah ya sempat awal oke, tapi kan ada persoalan lain, akhirnya terpisah. Sinagog itu sempat jalan tetap di Manado, tapi setahu saya mungkin mesianik, yang di Tondano itu ortodoks, seperti itu. Tapi sejak 2004 berdiri sampai sekarang, Sinagog Tondano itu ibadahnya banyak dihadiri oleh umat-umat Kristen, bahkan pendeta-pendeta dari teologi untuk apa ikut ibadah karena mereka melihat ibadah Yudaisme seperti apa, mereka ingin belajar gitu. Nah, tentunya sejak awal, jangankan di Tondano, waktu masih di Jalan Garuda itu saya yang mengajar untuk tidak boleh menyebut Shemephoras atau 4 huruf sakral disebut secara langsung, karena dalam sejarah Yudaisme dan keyakinan Yudaisme tidak ada satupun yang tahu penyebutan nama Tuhan selain imam besar. Karena imam besar yang menyebut setahun sekali pada saat Yom Kippur, dan sejak bait suci dihancurkan, tidak ada yang tahu lagi, sehingga orang Yahudi secara halakha menyebut 4 huruf nama itu menjadi Hashem di dalam doa, Adonai di dalam doa, dan percakapan sehari-hari disebut sebagai Hashem atau nama itu. Tapi perlu saya tegaskan bahwa konsep yang menyebut 4 huruf itu menjadi Yahweh itu bukan dari Yudaisme sama sekali. Jadi pelafalan Yahweh itu tidak dikenal di dalam Yudaisme karena formula nama Yahweh ini ditemukan oleh teolog Jerman Wilhelmsen siapa itu pada abad ke-18. Jadi dia tahu orang Yahudi tidak boleh menyebut 4 huruf itu. Dia coba memasukkan pelafalan Tuhan dalam nama Yunani, Jabe. Dia ambil konsonannya A dan E, dia masukkan itu, makanya jadi Yahweh. Yahweh sendiri itu istilah Yahweh tidak ada di dalam tanah. Kalau mau dibongkar-bongkar, nikut-nikut yang ada di tanah itu kebanyakan kalau dibaca jadi Yehova, Yehovi. Tapi tidak ada satupun yang menyebut atau dilafalkan Yahweh, karena memang tidak ada. Tapi orang Yahudi tidak melafalkan Yehova atau Yehovi dan lain-lain. Yang dilafalkan tetap Adonai di dalam doa atau Hashem dalam percakapan sehari-hari. Nah, setahu saya memang ada gereja-gereja awal yang sempat bersinggungan dengan sinagog di Garuda dulu, yang sempat aktif orangnya di situ, itu dari kelompok gereja GPR dan beberapa gereja lain yang mulai menggunakan nama Yahweh. Tentu saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa menghakimi, saya tidak punya power melarang orang mau menyebut nama Tuhan dengan siapapun, itu bukan ranah saya dan bukan ini saya. Tetapi akan lebih bijak kalau kita tidak menyalahkan orang lain yang tidak mau menyebut nama itu. Karena oleh kelompok penyebut nama ini, mereka menyalahkan orang Yahudi tidak mau menyebut Yahweh katanya. Karena memang kami tidak mau menyebut, karena bukan hanya kami takut ke 4 nama itu, kami hormat, tapi pelafalan itu tidak ada gitu. Jadi kalau memang teman-teman GPR misalnya Pak, atau dari kelompok mana mau menyebut Yahweh, silakan kalau buat saya. Yang penting jangan menyalahkan, oh kenapa Kristen pakai Allah, orang Yahudi pakai Adonai, nggak mau pada pakai yang. Yang jadi masalah di sini kalau kita mulai menyalahkan orang lain dan menganggap kita ini yang paling benar. Gitu. Menganggap kita paling benar, bolehlah. Saya juga ngerti, tapi jangan menganggap orang lain salah. Apalagi menyalahkan. Karena ternyata memang sejarah menunjukkan bahwa pelafalan itu tidak pernah dipakai. Kenapa di kamus Alkitab LAI ada kata Yahweh sebagai diganti dari Tuhan? Karena LAI itu kitab suci Kristen. Penemu pelafalan Yahweh itu teolog Kristen abad ke-18, jadi tidak salah. There is nothing wrong with that. Ya kan? Dia jadi salah kalau dipaksakan ke orang itu. Sekarang muncul loh, kenapa Yahweh tidak ada sedangkan di Alkitab ada Haleluya, artinya pujilah Yahweh. Ini soal sifat bahasa. Kalau yod dan he di depan, itu beda dengan yod dan he di belakang. Kalau yod dan he di depan, itu dibacanya yeh, bukan yah. Makanya kita baca Yehoshua, Yehezkiel, Yehonatan, Yehoel. Semua itu dari yeh di depan. Kalau di depan kita baca yah, itu bahasa Arab bukan bahasa Ibrani. Yahya misalnya, ya kan? Ya, yah di depan.
Dalam bahasa Ibrani, yod dan he di belakang itu baru dibaca ya. Misalnya Elia, Abiyah, Yirmiyah, termasuk haleluya. Tapi kalau haleluya dibaca panjang, bacanya halelu et Adonai atau haleluya. Tetap kita baca haleluya karena yahnya di belakang. Jadi ini soal linguistik yang harus dipahami juga oleh teman-teman GPR sebaiknya atau teman Kristen lain supaya tidak terjebak di saling ribut soal nama gitu. Orang kan mau manggil untuk orang Kristen mau manggil dia Yeshua, Yahusua, Yesus dan lain itu nggak itu silakan bukan concern Yudaisme. Saya nggak boleh menghakimi ya kan. Saya siapa gitu loh nggak punya hak apa-apa. Tapi kami di Yudaisme ya punya aturan harus menyebut dia dengan Hashem dan Adonai. Karena memang di dalam waktu Tuhan bilang di Keluaran 3:15, inilah Asher Asher, dia bilang leolam, jadinya di situ tafsirannya jangan kamu menyebut sama sekali namaku. Jadi memang dilarang tegas orang Yahudi nggak boleh menyebut langsung semeforas atau tetragrammaton itu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang nggak jelas, saran saya bertanya, kita dialog supaya kita sama-sama ngerti gitu. Karena kalau nggak tanya langsung main hantam, menyalahkan, menyerang, ya gimana kita mau hidup rukun dan damai ya kan? Karena itu di Mazmur 133 itu harus jadi suatu hal yang harus kita lakukan juga, bukan cuma kita nyanyikan. Gitu kira-kira sih kalau menurut saya. Oke, baik. Ya, ini soal gugatan SNM betul dari HM Adi di chat. Oke, baik. Terima kasih, Rabi. Jadi saya pikir ini pemungkas Dr. Joni Babisa. Make it simple, Pak. Oke, go ahead. Iya, Silakan. iya, terima kasih. Selamat malam, Rabi Yakob. Selamat malam, Pak. Iya, kita senyum-senyum saja ini karena saya senang sekali karena mendengarkan sumber primer ini, ya. Karena kadang orang yang mengaku Kristen ya, tadi kan Rabi Yakub melakukan pembedaan itu membahas Taurat dari pandangan kekristenan gitu. Tetapi malam ini saya bersyukur bisa mendapatkan keterangan dari sumber primer gitu. Teringat Galatia pasal 1 Pak ya, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau ada yang berbeda menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang ia beritakan, maka terkutuk. Saya tidak bermaksud membahas terkutuk itu, karena itu kita bisa berdebat panjang. Tetapi yang saya mau lihat adalah substansi Rasul Paulus melakukan pembedaan bahwa benar ada Injil yang dia beritakan itu memang berbeda dengan hukum Taurat, gitu kan? Lalu pada bagian yang lain dikatakan bahwa kamu tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi memang keberatan bahwa Galatia pasal 1 itu tidak berbicara lebih dari satu Injil, itu menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan malam hari ini. Karena dari penjelasan ternyata kawan-kawan dari Yudaism memang tidak melihat perjanjian baru ataupun mungkin surat-surat Rasul Paulus, 13 surat Rasul Paulus itu sebagai yang sama dengan hukum Taurat. Tolong diklarifikasi, Rabi, kalau memang itu keliru. Jadi saya dapat poinnya bahwa Injil yang diberitakan Rasul Paulus memang berbeda dengan hukum Taurat. Itu satu. Kedua, hidup kita ini kan kita tidak tahu kapan berakhir ya, Rabi. Dan juga tentu sudah banyak pengikut Yudaism di Indonesia ini yang sudah meninggal. Kira-kira kemana, Rabi? Pengharapan mereka itu kemana? Surga di ataskah? Atau sama dengan Israel di bumi? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Jadi yang pertama ini tentunya Injil ya.
Sebenarnya yang paling paham nih dokter-dokter teologi di sini kalau bicara Injil atau kabar gembira kan. Karena sebenarnya bahasa Injil yang dijelaskan di sini itu kabar keselamatan, setahu saya, yang disampaikan oleh para rasul ke bangsa-bangsa tentang kisah Yesus dan nubuatan dan harapan akan Dia. Kalau dibilang ini berbeda dengan Taurat, tentu berbeda. Ini bukan ajaran Taurat lagi. Ini adalah suatu suatu hal baru yang ditawarkan oleh Paulus tentunya kepada kalangan baik Yahudi non Yahudi. Tapi saya harus harus fair di sini mengatakan bahwa Paulus ini banyak disalahpahami oleh orang-orang, khususnya kekristenan itu sering diserang oleh apologet agama lain, sering diserang lewat Paulus, dianggap tidak konsisten, pelin-pelan dan lain-lain. Tapi justru dari sisi Yudaisme saya ingin membenarkan sikap Paulus itu. Kenapa? Paulus itu seorang mantan rabi. Dia belajar, dia murid Gamliel. Dia tahu Yudaisme dengan baik. Saking dia tahu dengan baik, dia tidak memaksakan Yudaisme atau Taurat kepada orang Kristen non-Yahudi. Perhatikan. Karena dalam ajaran Yudaisme, Taurat itu hanya untuk bangsa Yahudi. Di Roma 2 dia bilang, bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat. Betul, itu ajaran Yudaisme. Apabila orang bangsa-bangsa lain mau melakukan hukum Taurat, mereka jadi Taurat bagi diri mereka sendiri. Tidak boleh memaksakan orang lain. Saya jadi orang Yahudi, meskipun saya tinggal di Minahasa, saya tidak memaksakan orang Minahasa yang Kristen tidak boleh makan babi, tidak boleh makan RW, tidak. Aturan itu buat kami, bukan buat mereka. Itu tafsiran Yudaisme. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak memaksakan orang di Galatia, orang di mana, orang di berbagai daerah Kristen awal di Turki, di Yunani, untuk mengikuti Taurat. Karena memang Torah itu bukan untuk non-Yahudi, kan tadi di Roma 2 dia sudah tegaskan. Dan selanjutnya, kepada orang Yahudi itu tetap berlaku Torah. Karena Torah itu kan memang untuk orang Yahudi. Meskipun dia Kristen, kita lihat siapa? Timotius. Bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Menurut hukum Yahudi, orang yang disebut Yahudi adalah orang yang lahir dari ibu Yahudi. Sehingga Timotius, karena ibunya Yahudi, dia tetap disunat oleh Paulus. Itu sangat Yudaisme, Pak. Sangat-sangat Yudaisme autentik. If your mother Jewish, you are Jewish. Kenapa Yesus kita anggap orang Yahudi? Kenapa Yudaisme meskipun tidak mengakui kemesiasan dan ketuhanan Yesus, tapi Yesus diakui sebagai orang Yahudi? Karena ibunya Yahudi. Doesn't matter bapaknya siapa, kita nggak peduli. If your mother Jewish, you are Jewish gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi yang dilakukan dia itu orang lain mungkin anggap nggak konsisten. Tapi Paulus tetap berkebait suci kan. Dia melakukan ritual taharat, pentahiran. Ada kan? Karena dia Yahudi. Dia nggak paksa itu ke orang non-Yahudi. Bahkan dia bilang hati-hati penyunat palsu. Penyunat palsu itu orang Farisi yang baru jadi Kristen mau memaksakan hukum Musa ke orang non-Yahudi. Nggak boleh. Sidang Yerusalem sudah bilang hukum Musa itu tidak boleh untuk orang Kristen dan Yahudi. Karena hukum Musa, kalimatnya apa? Faidaber Adonai el Moshe leamor daber el bene Israel. Berbicaralah kepada Tuhan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel. Hanya untuk orang Israel, orang Yahudi. Imamat 11, Imamat 23, dan lain-lain hanya untuk orang Israel. Kalaupun itu ada di kitab suci umat Kristen, karena hanya untuk kitab sejarah, bukan untuk kitab hukum positif. Seperti itu gitu. Jadi itu yang harus dipahami baik-baik. Kenapa? Karena kalau tidak ada Tanakh, tidak ada PL, bagaimana tadi orang Kristen mau ngerti tentang Yesus? Tentang nubuatan-nubuatan yang disebutkan tadi oleh Pak Wilson. Jadi diambil oleh bapak-bapak gereja supaya orang Kristen tahu Yesus dari sisi sejarah dan nubuatan. Tapi bukan jadi hukum positif. Orang Kristen harus sunat, orang Kristen tidak boleh makan babi. Ngapain? Babi enak, ngapain mau dilarang? Ya kan? Ngapain harus sabat orang Kristen? Sabat itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Di zaman Bait Allah dulu, ada orang non-Yahudi berani melakukan sabat
tanpa konversi ke Yudaisme, dia akan dibakar hidup-hidup karena dianggap sebagai pencuri. Mencuri apa? Pusaka Yakub. Karena Syabat itu tanda Israel dengan Tuhan. Itu pusaka. Untuk orang melakukan itu harus konversi, harus proselit. Orang mau makan domba Paskah, harus disunat duduk. Tidak boleh mau datang ikut makan Paskah main duduk. Harus disunat dulu, harus proselit. Karena hanya ada satu hukum yang berlaku buat orang Israel asli dan orang pendatang. Itu aturan di Taurat. Dan ini tidak dilakukan oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus tahu umat Kristen non-Yahudi bukan konversi ke Yudaisme, tapi konversi ke Kristen. Itu loh. Makanya buat apa disunat? Makanya dia bilang, di Galatia juga kan dengan kematiannya ia membatalkan Taurat. Itu bukan membatalkan ke orang Yahudi, tapi ke non-Yahudi lain. Kamu yang dulu tidak mendapat bagian dari keluarga negara Israel, sekarang menjadi dekat. Ini panggilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi untuk memahami panggilannya. Gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Ini udah ada peringatan di moderator. Terima kasih. Terima kasih Yakov. Mohon maaf. Rabi Masih ada baru. Nggak apa-apa. masih ada satu itu. Iyo, Pak Oh iya, Dr. Joni. Saya mohon maaf ini. Saya mau itu dulu. Bagaimana ya? Saya itu aja dulu. Mau umumkan dulu ini sebelum boleh ke. saya jawab? Oh iya. Oke. Jadi gini. Ya, kalau memang mau direspon Pak Rabi Yakob, mungkin langsung dikaitkan saja dengan Yohanes 3 ayat Iya. 16 itu. Walaupun memang penjelasan Pak Hari tadi ya, perjanjian baru tidak masuk ya. Tetapi mungkin Saya bisa mau jawab dikaitkan dulu itu yang eskatologi. kedua ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu menurut Yudaism. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan yang kedua tentang afterlife yang ada di dalam Yudaisme, ini agak unik tapi ya harus dipahami dengan bijaksana ya. Bahwa dalam Yudaisme itu orang yang baru meninggal itu semua masuk ke neraka. Kenapa masuk ke neraka? Karena dihakimi. Dihakimi dulu selama hampir setahun. Jadi dimurnikan jiwanya, mungkin mirip purgatori ya, tapi bedanya purgatori Katolik kan kalau dimurnikan bisa ke surga, kalau gagal ke neraka. Kalau di Yudaisme itu semua pemurnian itu akan membawa jiwa untuk masuk ke surga, ke Gan Eden. Cuma dalam tafsiran lain, orang yang jiwanya jahat, yang sangat-sangat jahat, misalnya anggaplah kita bilang Hitler, ketika dia dihakimi di dalam neraka itu karena saking jahatnya bisa jiwanya itu hancur di situ, tidak masuk lagi ke surga. Jadi memang neraka itu dalam konsep Yudaisme itu seperti tempat persinggahan, bukan tempat akhir. Tempat akhir karena semua akan dimurnikan dan akan dibawa ke surga atau Gan Eden kita menyebutnya, Taman Eden atau Firdaus dalam bahasa Arab. Itu mungkin ya tentang pertanyaan kedua tadi. Yang kalau soal yang yang Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 ini ya memang dalam Yudaisme karena sebenarnya ini bukan Injil tadi saya bilang bukan kitab suci Yudaisme. Jadi ini tidak maksudnya konsep Ben Elohim ya, beda Ben Elohim. Kalau Ben Elohim ini sebenarnya metaforis bangsa Israel gitu loh, bukan bicara konsep anak Allah di sini bukan khusus ke satu pribadi. Bisa kita bilang Yesus itu bagian dari anak-anak Allah karena dia orang Yahudi, tapi ini bicara tentang kebangsaan gitu loh. Karena intinya di sini kan Yohanes 3:16 ingin membawa orang untuk beriman kepada Yesus, sedangkan konsep penebusan keselamatan dalam Yudaisme ini tidak membutuhkan perantara. Tidak membutuhkan perantara. Memang dulu ada korban, tapi korban itu bukan perantara, tapi hanya untuk membawa orang untuk kembali. Karena teshuva atau pertobatan itu artinya return. Tapi konsep Yudaisme itu langsung tidak lewat perantara, itu ada di Yeskiel. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu bisa saya bilang tidak related dengan Yudaisme, tapi kalau memang itu menjadi dasar kekristenan, yaitu suatu hal yang tentunya harus tetap diimani gitu. Kan saya yakin teman-teman Kristen di sini tidak butuh validasi dari Yudaisme untuk iman kekristenan. Kita hanya sharing, tapi
Kita tidak butuh validasi satu sama lain karena validasi yang kita butuh dari Tuhan, bukan dari manusia yang lain. Terima Ya. kasih. Terima kasih Rabi Yakob. Tuhan Yesus Ya, memberkati. sama-sama. Baik, terima Terima kasih. kasih untuk Pak Dr. Joni dan Rabi Yakob. Pak Anfal, saya mau minta ampun ini ya, mau minta maaf. Ini karena acara malam hari ini sudah sebetulnya jam 9 tadi, tapi ada ekstra jam setengah jam. Dan yang kedua ini saya mau menghadiri acara suami dari kakak saya meninggal. Jadi malam hari ini kami segera setelah selesai ini kami akan ke sana. Jadi mohon maaf ini kita nanti bersua kembali dengan Rabi Yakob. Saya pikirkan waktu kita tidak hanya malam hari ini ya. Nah, jadi kalau begitu izinkan saya untuk pengumuman dulu atau warta pelayanan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita di tanggal 7 Juni nanti kita akan sama-sama belajar dengan Dr. Rita Wahyu. Untuk pertemuan berikut kita akan belajar dengan topik memahami model belajar Yahudi dengan korelasi gereja masa kini. Nah, nanti di tanggal 14 kita akan sama-sama belajar dengan Kapten Jenry Adi Saputra, Gandaria Magister Teologi. Dan pada tanggal 21 nanti bulan Juni ini kita akan sama-sama belajar dengan Dokter Ido Posangi, spesialis anestesi. Jadi 3 minggu ini kita akan belajar sama-sama, tapi untuk 2 minggu ini kita akan belajar dengan dalam nuansa Judaism begitu ya. Dan malam hari ini Rabi Yakob sudah mendahului, dan nanti kita akan sambung di minggu depan dengan Dr. Rita Wahyu. Dengan kasih kami mempersilahkan Rabi Yakob Baruk untuk membuat closing statement. Ya, terima kasih. Jadi dari semua dialog kita ini saya mengambil kesimpulan bahwa ada panggilan pada diri kita masing-masing bahwa bagaimana kalau bangsa Yahudi harus menjadi berkat, menjadi terang kepada sesama, dan umat Kristen menjadi garam bagi dunia. Mari kita sama-sama menjadi terang dan garam kepada sesama kita untuk membawa kerajaan Allah di muka bumi, karena Rabbi Moshe ben Maimon Rambam mengatakan dalam Mishneh Torah, kelahiran agama Kristen juga sebagai sarana untuk Tuhan mengenalkan Taurat kepada bangsa-bangsa dan juga konsep Mesias. Jadi meskipun sebenarnya konsep Mesias dalam Kristen itu berbeda dengan Yudaisme, tapi oleh kekristenan bangsa-bangsa mengenal konsep Mesias dan Allah Israel. Jadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Makanya harus ada tetap jalinan yang baik antara keduanya ini, Yahudi dan Kristen, karena memang kita sama-sama sebagai anak-anak Allah ini punya tugas tadi buat terang dan menjadi garam. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Silakan Rabi Yakob menutup kita dalam doa. Saya mau dalam doa. Miseberak avutenu Abraham Safu Yakov, biar mereka pulang kahar, הקהילת אדרס וקהילת שער שמיים וברכות ופרנסה והצלחה רבה בשם אדוני אלוהי ישראל. יברך אדוני ואיש אמריך, יאר אדוני פניו אליך ויקודך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן אמן. Amin. Terima kasih Rabi Yakob Baruk untuk waktunya, dan kita akan nanti melihat kembali percakapan malam ini di YouTube. 2 hari kemudian saya share linknya. Saya mohon maaf untuk Pak Anfal, dan kita akan bertemu kembali pada waktu dan kesempatan minggu depan. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati. Immanuel. Selamat malam.